Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di Posena Studio. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita itu membuat presentasi dengan analisis karya seni rupa, gitu ya. Jadi tema kali ini adalah cara membuat presentasi untuk analisa karya seni rupa. Nah, bagaimana kita akan menganalisisnya, bagaimana cara kita membuat presentasinya? Yuk kita lihat di segmen kali ini ya. Oke, pertama-tama kita akan memahami dulu tentang analisis karya ya. Saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Nah, kita fokus pada slide itu tulisan merahnya ya. Kita ini akan menjabarkannya dalam bagaimana sih kita berkarya dalam seni rupa itu kalau karyanya dianalisis seperti itu ya. Nah, penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan. Nah, karyanya di sini ya yang dimaksud adalah karya seni rupa ya. Jadi kita pengamatan terhadap suatu karya seni rupa itu bisa terbuat ya, dibuat oleh senimannya itu awalnya bagaimana sih, terjadinya bagaimana, pasti ada hal yang membuat seniman itu bisa punya ide. Nah, itulah yang perlu kita amati. Terus untuk mengetahui keadaan sebenarnya ya, ini yang dimaksud adalah ya karya itu sekarang ada di mana gitu. Apakah sudah terjual? Apakah ada di sebuah museum? Nah, itu hal yang perlu diamati. Makanya kalau kita sudah tahu hal tentang karya seni rupa itu, misalkan posisi karya ini sudah terjual oleh kolektor ini atau sekarang ada di museum ini, nah kita akan bisa lebih tahu, oh berarti si karya ini sudah ada pemegangnya seperti itu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini adalah penelitian terhadap suatu karya seni rupa ya, untuk mengetahui keadaan karya seni rupa tersebut seperti itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menganalisisnya ya? Bagaimana cara menganalisis karya seni rupa ya? Lihat di slide ya. Pastinya kita berawal dari punya karya seni rupa terdahulu ya. Jadi kita sudah punya karya seni rupa seperti ini ya. Baru kita cari info-info yang terkait, keterangan-keterangan yang terkait, dan mendapatkan juga foto karyanya ya. Jadi foto karya dokumentasi ini sudah kamu dapatkan dan jelas fotonya ya. Dokumentasi bisa diambil dari katalog seni, Google, dan web-web terpercaya untuk mendownload karya-karya seni rupa ya. Habis itu baru kita membuat hasil analisisnya ya, deskripsinya. Bisa kita tafsirkan dalam bentuk cerita ya. Cerita si seniman ini membuat karya ini itu bagaimana, itu bisa, terus keberadaannya di mana dan keadaan karya tersebut dalam saat ini ada di mana. Nah, hasilnya bisa seperti itu, yang bisa diberikan, diinfokan ke orang lain ya. Setelah itu, nah ini contoh slide-nya ya. Di contoh slide 1 itu kalau bisa itu tampangkan karya seninya ya, foto karya seninya yang jelas ya. Misalkan saya ini contohnya adalah lukisan The Starry Night by Vincent van Gogh ya. Itu tampilkan dulu di slide awal, terus cantumkan keterangan seperti kalau di pameran-pameran seni ya, biasanya kan seperti itu ya, ada penjelasannya seperti itu ya. Nah, itu yang perlu juga ditampilkan pada slide awal seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi judul, seniman, tahun, media, dan ukuran. Selanjutnya di slide kedua bisa dijelaskan seperti yang saya sebut tadi tentang cerita karya tersebut. Nah, bisa diambil di situs-situs yang terpercaya. Kebetulan ini saya ambil dari moma.org, situsnya The Museum of
Modern Art New York City ya. Nah, bisa dituliskan seperti di sini. Nah, jadi Van Gogh itu melukis saat melihat suasana pemandangan di jendela yang menghadap timur kamarnya. Nah, dia waktu itu berada di rumah sakit di Prancis Selatan. Memang si Van Gogh ini pernah masuk rumah sakit jiwa ya karena suatu penyakit ya psikis lah bahasanya ya. Jadi dia mengalami depresi karena suatu masalah. Namun ketika dia masih dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa menyampaikan idenya dalam bentuk lukisan ya. Hanya dengan melihat malam hari yang indah, dia bisa membuat lukisan ya, perpaduan dari warna biru dan kuning cerah menyatukan objek malam hari dan alam. Nah, itulah hebatnya Van Gogh, walaupun dalam keadaan di rumah sakit jiwa bisa tetap berkarya seni ya. Nah, bisa diceritakan seperti itu ya contohnya ya. Terus di slide selanjutnya bisa ditampilkan sisi lain tentang lukisan tersebut ya. Nah, misalkan kayak ini saya kutip dari medium.com ya sumbernya. Lukisan ini bisa dijual ya dengan harga $1 juta US ya. Dan sekarang ada di Museum of Modern Art New York City ya. Nah, itu hal yang hebat ya. Lukisan bisa sampai terjual $1 juta. Dan kalau boleh tahu ya, ini si Van Gogh ini lukisan-lukisannya itu terkenal setelah meninggal loh ya. Setelah meninggal dia ternyata bisa ini ya, pas sebelum meninggal dia menghasilkan banyak karya. Nah, setelah meninggal karena karyanya itu kebetulan disimpan oleh salah satu keponakan laki-lakinya. Habis itu setelah meninggal keponakannya ini mampu memperlihatkan ke beberapa orang ya, dan orang-orang tertarik dengan karya seninya yang ada awalnya itu sangat tidak diapresiasi banyak orang. Nah, itu hebatnya Van Gogh adalah di situ ya. Nah, terkait lukisannya ya, lukisannya terkait keberadaannya ya, tadi sudah saya sebutkan ada di New York City. Nah, ini di Museum of Modern Art ya. Ini tampak depan Museum Modern Art ya. Nah, seperti ini ya karya-karya hebat di dunia banyak yang tersimpan di sini ya. Karya seperti Leonardo da Vinci, Rembrandt ya, banyak di sana ya. Karena memang di sana di museum itu menyimpan banyak sekali tentang karya-karya seni yang hebat ya. Jadi bisa juga tampilkan video mungkin cara pembuatannya seperti itu ya. Lukisan Van Gogh ini seperti apa gitu. Memang di zaman 1880 belum ada YouTube ya. Tapi kan bisa kalian cari video yang seniman yang cara melukisnya mirip Van Gogh, impresionisme. Nah, contohnya seperti ini ya. Kayak impresionisme yaitu melukis dengan menampilkan kesan-kesan objeknya saja ya, dengan tekstur yang biasanya kasar tapi warnanya masih sesuai dengan objeknya, seperti itu ya. Nah, seperti ini cara melukis Van Gogh ya yang ditiru orang lain. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara mendapatkan info-info terkait tersebut ya. Nah, ini cara dari saya saja sih ya, bagaimana mendapatkan info-info terkait tentang karya seni ya. Saya biasanya masuk ke situs artsandculture.google.com. Nah, ini situs resminya Google ya, dimana dibuat memang untuk menjelaskan karya-karya seni yang hebat seperti itu ya. Jadi di artsandculture.google.com ini kalian bisa mencari tentang karya-karya seni terhebat yang ada di dunia ya. Lengkap sekali, banyak sekali ya. Nah, terus misalkan ini contoh aja ya, kamu pengen mencari lukisan. Nah, kira-kira mau ngamatin karya siapa ya? Bisa ketik painting atau sculpture atau apa. Misalnya ini painting gitu aja.
Atau bisa juga judul lukisan yang kamu inginkan, misalkan ya kayak tadi The Starry Night gitu, itu bisa ya. Langsung akan muncul beberapa gambar-gambar foto yang jelas di situ. Nah, tinggal dipilih karyanya. Misalkan saya itu milih karya Van Gogh ya, potret Van Gogh ya. Nah, di situ bisa langsung dilihat foto karyanya, juga dilihat keterangan tentang karya tersebut ya. Memang dalam bentuk bahasa Inggris ya, tapi bisa juga diterjemahkan. Di situ akan juga ada detailnya, detail tentang karya tersebut ya. Karya itu dibuat tahun berapa, ukuran berapa, itu semuanya ada di situ semua ya. Kamu juga bisa mengupdate-nya ya, atau mencari info lain di wikipedia.org dan juga di moma.org. Itu Wikipedia kita tahu itu situs umum yang terdapat banyak hal di situ ya. Kalau untuk seni biasanya cukup lengkap di Wikipedia ya. Kalau moma.org ini situsnya The Museum of Modern Art ya di New York. Itu juga banyak sekali info-info yang di situ ya. Nah, ini khusus Google Arts and Culture itu banyak foto-foto itu sebenarnya tidak bisa didownload ketika nantinya untuk dianalisis ya, karena ada hak cipta ya. Memang banyak sih situs-situs yang seperti itu ya, yang hasil fotonya itu tidak bisa didownload untuk keperluan hak cipta. Nah, kalau ingin download ya cari lagi aja di Google Search Engine, ketik aja judulnya misalkan self portrait Van Gogh, nanti pasti keluar kan di Google kan. Nah, itu cari yang kiranya bisa download tanpa hak cipta seperti itu ya. Oke, sampai di situ, semoga bermanfaat. Thank you. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke, bye.